Hai, selamat datang di channel kami kembali. Kamu pernah dengar enggak ada orang yang pusing atau bingung ketika orang tersebut baru tinggal di suatu tempat? Katakanlah orang tersebut baru pindah dari kota ke desa. Yang awalnya orang tersebut biasa makan di luar, mudah menemukan akses dari semua apa yang dia inginkan. Katakanlah dia mau makan, dia dengan mudah untuk mendapatkan mendapatkan makanan di tempat dia, di mana dia tinggal. Intinya di hidup di sebelumnya lebih nyaman daripada hidup yang sekarang. Atau contoh lain, ketika orang baru lulus daripada bangku kuliahnya, kamu pernah dengar enggak bahwa dia harus kembali ke rumahnya dan harus bingung harus ngapain? Kalau itu adalah salah satunya adalah kamu, maka mulai dari kemarin kamu yang saya cari. Intinya kamu adalah orang yang tepat yang berada saat ini yang saya cari. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Hidup jadi seseorang, hidup jadi manusia yang tentunya hidup di dunia ini harus survive. Harus survive artinya harus bisa menempatkan dimanapun dia ditinggalkan, dimanapun dia ditempatkan. Entah ditempatkan di kota, entah ditempatkan di desa. Kadangkala ada banyak seseorang yang yang kebingungan ketika dia pindah ke suatu tempat yang mana tempat tersebut misal sedikit berbeda dengan tempat yang sebelumnya. Katakanlah dari kota ke desa atau sebaliknya dari desa ke kota. Tidak banyak orang yang kita ketemui, tidak sedikit maksudnya kita orang yang ketemui orang desa pergi ke kota, dia bingung mau ngapain. Nah, di video kali ini saya akan membahas tuntas terkait permasalahan yang sedemikian. Dan di video kali ini saya akan membagikan dua segmen. Segmen yang pertama itu tadi akan membahas terkait pola pikir seseorang yang membedakan antara orang yang hidup di desa dan orang yang hidup di kota. Oke, kita masuk pada segmen yang pertama. Semua orang tidak bisa disamakan dan semua orang tidak bisa dikatakan sama. Apabila dia hidupnya di suatu tempat yang berbeda, maka pola pikirnya pun juga berbeda. Ketika orang hidup di desa, maka pola pikirnya tidak akan sama dengan orang yang hidup di perkotaan. Itu pasti. Namun, ketika menjadi seseorang, maka harus siap survive dimanapun dia ditempatkan. Karena yang namanya manusia ini tetap dinamis. Setiap harinya, setiap minggunya, setiap tahunnya, ini selalu dinamis. Artinya, tidak terus seseorang itu akan tinggal di desa. Tidak terus seseorang itu akan tinggal di kota. Suatu saat yang di kota akan ke desa, yang di desa akan ke kota. Itu pasti. Segmen yang kedua, kita masuk pada segmen yang terpenting. Kenapa? Karena di segmen ini saya akan mengajarkan
dan akan membahas tuntas terkait survive di semua tempat. Maka jangan sampai ketinggalan video ini dan jangan sampai kelewatan, karena di setiap detiknya video ini akan bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan. Oke, kalau kita hidup di desa, apa yang sekiranya kita bisa lakukan di desa? Karena terkadang banyak yang kita temui, orang kota pergi ke desa, orang kota tetap di desa, tinggal di desa, orang tersebut akan kebingungan. Apa yang harus saya lakukan di desa? Apa yang bisa saya kerjakan di desa? Karena di kota itu sudah serba mudah untuk mengakses semua yang dia inginkan. Pergi di desa dan tinggal di desa, belum tentu apa yang ia bisa dapat dengan mudah di kota, ia bisa dapat dengan mudah di pedesaan. Oleh sebab itu, tenang saja karena saya akan membahas untuk kalian yang tinggal di desa. Yang pertama adalah yang dapat kita lakukan di desa, yaitu kita harus terjun di pertanian. Kenapa? Karena hidup manusia hidup di dunia ini 90,9% ini hidup karena hasil pertanian. Kenapa demikian? Karena hasil pertanian inilah yang akan menyokong hidup seseorang. Contoh kecilnya, manusia pasti butuh makan. Lah, yang dimakan, yang diminum, itu adalah hasil pertanian. Itu yang kemudian masuk di tubuh kita. Oleh karena itu, maka ketika kita terjun di pertanian, maka semua orang akan membutuhkan hasil pertanian. Dan semua orang akan memburu hasil pertanian. Karena semua manusia ini membutuhkan atau makan dan minum hasil pertanian. Ketika kita terjun di pertanian, maka hasil kita akan ditunggu. Dan ketika hasil kita ditunggu, maka kita akan dengan mudah untuk mendapatkan yang namanya penghasilan, walaupun kita tinggal di desa. Contoh yang kedua, kita terjun di peternakan. Ya, terjun di peternakan itu penting. Kenapa? Karena hasil peternakan itu adalah kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan semua manusia sehari-hari. Siapa yang tidak butuh daging? Siapa yang tidak butuh telur? Itu semua adalah hasil dari pertanian. Maka ketika orang terjun di pertanian, otomatis orang tersebut akan terjun di masyarakat. Artinya, langkah dan hasil dari peternakan dan pertanian ini dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah memanfaatkan fasilitas kota untuk dibawa ke desa. Maksudnya adalah di desa ini kan jarang tersentuh oleh fasilitas-fasilitas kota seperti katakanlah ATM. Di mana di kota ada ATM? Kan tidak ada. Maksudnya di desa di mana ada ATM? Di mana desa yang ada ATM? Maka membawa ATM ke desa ini dibutuhkan oleh masyarakat. Sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kalau kita mampu membawa yang namanya ATM ke desa ini, maka kita akan meraih yang namanya keuntungan besar daripada hal tersebut. Maksudnya adalah membawa ATM di sini memudahkan masyarakat untuk bagaimana transaksi, untuk bisa transfer uang ke orang lain, untuk bisa nari uang ke orang lain, bisa nari uang.
ngirim uang ke saudaranya dan lain-lainnya. Kan bisa kita membawa fasilitas kota ke desa. Katakanlah ATM. Ya, walaupun bukan pas kantor ATM yang harus kita bawa, tetapi kan kita sekarang bisa membawa yang namanya mesin ATM seperti Briling dan lain semacamnya ke desa. Itu masyarakat membutuhkan itu. Maka ketika kita menemukan hal itu, maka kita akan dibutuhkan oleh masyarakat karena kita membantu masyarakat untuk memudahkan bertransaksi. Begitu. Terus yang kemudian kalau kita hidup di perkotaan, maka apa yang harus kita lakukan di perkotaan? Satu, kamu bisa membuka warung kopi. Kenapa? Warung kopi ini dibutuhkan karena di perkotaan itu dekat dengan yang namanya mahasiswa, dengan para kampus, dengan para aktivis, dengan para LSM yang setiap harinya, setiap detiknya tidak lepas dengan yang namanya warung kopi, tidak lepas dengan yang namanya musyawarah atau rapat-rapat yang kemudian rembuk-rembuk kecil yang biasa ditaruh di warung kopi. Warung kopi walaupun kelihatannya sederhana tetapi konsisten setiap harinya, setiap jamnya, setiap detiknya selalu ada orang yang yang pergi dan pulang datang untuk bagaimana membeli secangkir kopi. Secangkir kopi 5.000, tetapi kalikan orang yang datang pada waktu itu dan setiap harinya, setiap malamnya pasti akan datang dan pergi orang terhadap warung kopi. Karena di perkotaan itu lekat sekali dengan yang namanya perkopian. Yang kedua, kalau kita hidup di perkotaan, kita bisa buka jasa cetak banner dan sejenisnya. Ya, kenapa? Karena cetak banner ini sangat menunjang kehidupan orang di perkotaan. Semua orang di perkotaan ini biasanya mudah membuat acara dengan yang namanya banner. Membuat acara biasanya banner, sedikit-sedikit acara-acara, sedikit-sedikit banner, sedikit-sedikit banner. Maka kalau kita bisa membuka dan bisa memfasilitasi orang-orang lain yang ada di kota ini dengan percetakan, maka keuntungan kita akan banyak. Terus yang kemudian yang ketiga adalah buka kedai makan. Orang kota itu harus kita ketahui, orang kota itu harus harus kita fasilitasi. Kenapa? Karena kebiasaan orang kota itu malas sekali untuk memasak sendiri. Kebiasaan orang kota itu biasanya makanan itu ke warung makan. Nah, ketika kita membuka warung makan dan menyediakan orang kota, maka kesuksesan, kemanfaatan, terus kemudian penghasilan akan kita dapat. Mungkin hanya itu dulu di video kali ini dan semoga bermanfaat. Kalau video ini merasa bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komen dan like. Dan jangan lupa pula subscribe, share video ini ke teman-teman, saudara, family Anda untuk sama-sama mendapatkan kemanfaatan daripada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video kami selanjutnya.